Selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat beribadah rumah tangga Rabu 29 Juli 2020. Ibadah rumah tangga malam ini akan dipimpin oleh Bapak Penatua Friendly Lumenta. Kita bersaat teduh sejenak. Jemaat silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 16 bait 1 dan 2, Ya Halik Semesta. Ya Halik Semesta, umatku tolonglah memujimu, Bapa yang mulia, Kau Raja dunia. Kami sujud sembah kepadamu. Firman dan Putera, mohon dengarkanlah yang berseru, sabdamu jadilah, rohmu turunkanlah. Tuhan berkatilah jemaatmu. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur karena pemeliharaanmu sehingga kami dapat menikmati karyamu hari ini. Ajarlah kami untuk mensyukuri setiap sukacita dan berkat yang kami nikmati. Didiklah kami untuk belajar dari kegagalan atau kesukaran yang kami lalui hari ini. Saat ini kami juga bersyukur dapat menghayati persekutuan bersama keluarga. Kiranya Engkau mengurapi kami semua dan ibadah ini berkenan bagimu. Ya. Inilah ungkapan syukur dan permohonan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita masuk di dalam Mazmur Pujian, Mazmur 119, ayat yang ke-97 sampai dengan 104. Betapa kucintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sebab aku memegang titah-titahmu. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Jemaat dipersilakan duduk. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 64, bait yang pertama, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu,
Sebelum masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan mendengar paduan suara Pelkat Gerakan Pemuda. Terima kasih untuk paduan suara Pelkat Gerakan Pemuda atas pujiannya. Selamat malam, Shalom. Shalom. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita bersyukur kalau pada malam yang indah ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk beribadah. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita minta tuntunan Roh Kudus
Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami puji, kami agungkan, pada malam yang indah ini kami bersyukur Tuhan, karena kemurahan dan kasih dan cinta-Mu yang masih berlaku dalam kehidupan kami, sehingga kami masih boleh menikmati kehidupan di mana Tuhan menyertai dan memberkati kami, dan kami boleh melakukan ibadah rumah tangga. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biar kami dikuasai oleh Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu menjadi pelita dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap membaca dan mendengarkan suara-Mu. Terpujilah Engkau. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bacaan kita pada malam hari ini terdapat dalam Yosua 14 ayat 6 sampai 15. Dan kita akan baca bergantian. Yosua 14 ayat 6 sampai 15. Kaleb mendapat Hebron. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal pada waktu itu. Berkatalah Kaleb Yefuna orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana, dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan segenap hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefuna orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Sampai sejauh sana pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, malam ini kita mau belajar dari seorang yang sudah tua, yaitu Kaleb, yang setia kepada Tuhan. Judul khotbah kita malam hari ini tentang upah kesetiaan.
Dalam bacaan kita malam ini, Yosua 14 ayat 5, 6 sampai 15, ada 3 yang bisa kita ambil. Pertama, tentang kejujuran. Kedua, tentang kesetiaan. Dan yang ketiga, tentang iman yang aktif. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ayat 6 dan 7 jelas di sana bagaimana Kaleb begitu jujur menyampaikan hasil dari pengintaian mereka. 40 hari bukan waktu yang pendek mereka menempuh dari Kades menuju Kanaan untuk mencari informasi yang tepat sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan. Yosua dan Kaleb memberikan informasi sejujur-jujurnya kepada Musa, memberi informasi bahwa tanah Kanaan itu tanah yang subur. Bahkan mereka membawa contoh-contoh penghasilan dari kesuburan tanah di tanah Kanaan, buah-buah yang cukup besar. Dan mereka juga menginformasikan di sana ada orang enak. Orang-orang enak ini adalah orang-orang yang tinggi besar. Tingginya adalah 6 hasta. Kalau kita ekuivalen ke sentimeter, kurang lebih 2,8 meter. Semua dilakukan Kaleb karena dia benar-benar melakukan apa yang dikatakan setia kepada Tuhan. Pada saat kita melakukan kejujuran dalam hidup ini, berarti saat itu kita mulai memproklamirkan bahwa kita ini adalah murid Yesus. Kita adalah orang-orang yang sungguh setia dan percaya kepada Yesus. Pada saat kita melakukan kejujuran. Dalam Matius 5 ayat 37 di sana dikatakan, katakan ya kalau ya, katakan tidak kalau tidak. Kaleb dan Yosua melakukan yang benar di mata Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada saat mereka melakukan kejujuran, pada saat mereka memberikan informasi yang sebenar-benarnya, di situ tangan Tuhan dan kasih Tuhan menyertai mereka. Dalam kehidupan kita, pada saat kita juga melakukan kejujuran, di situ kita menyenangkan hati Tuhan. Tuhan melihat dan Tuhan sendiri akan mencatat bagaimana hidup kita jujur atau tidak di hadapannya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang kedua tentang kesetiaan. Dalam ayat 8, 9 dan 14, di sana kita baca bagaimana firman Tuhan mengatakan bahwa Kaleb melakukan sepenuh hati apa yang Allah firmankan. Dia melakukan semua dengan setia kepada Tuhan. Setia artinya melakukan kehendak Tuhan. Setia dalam kehidupan kita, bagaimana kita ini rajin beribadah. Bagaimana kita ini rajin membaca Alkitab. Bagaimana kita ini rajin bersyukur kepada Tuhan. Yang terakhir, kadang-kadang kita suka lupa pada saat kita sudah diberkati. Padahal hidup ini bergantung pada Tuhan. Hidup ini bergantung kepada kita. Apakah kita mau setia sehingga kehidupan kita boleh sukses dalam spiritual, sukses dalam kehidupan di dunia ini. Ada seorang kakek yang datang ke sebuah restoran terburu-buru. Kakek ini membeli makan dan dia terburu-buru. Setelah dia membayar, dia terburu-buru sehingga dia tidak tahu bahwa di depan dia ada seorang petugas restoran. Dia menabrak sehingga makanan itu jatuh. Petugas ini restoran membantu kakek untuk berdiri dan mengumpulkan makanan yang jatuh. Kakek ini baru membeli makanan buat istri yang tercinta.
Pegawai restoran ini bertanya, "Kakek, kenapa kakek terburu-buru?" Kakek ini berkata, "Saya terburu-buru karena saya berjanji kepada istri saya untuk makan siang bersama." Istrinya kakek ada di mana? Istri saya ada di panti jompo. Kenapa istri ada di panti jompo? Istri saya mengidap penyakit amnesia. Kalau begitu berarti istri kakek tidak tahu dong kalau kakek berjanji untuk makan siang bersama. Benar bahwa istri saya tidak tahu, tidak ingat bahwa saya berjanji untuk makan bersama pada siang hari ini. Tapi saya ingat saya membuat janji dengan istri saya untuk makan bersama. Dia tidak ingat, dia tidak tahu, bahkan saya aja dia tidak kenal. Tetapi kamu harus tahu bahwa saya kenal dia. Dia itu adalah istri saya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada saat hidup ini dalam keadaan mulus, dalam keadaan happy, dalam keadaan senang, dalam keadaan tidak ada masalah, kesetiaan itu tidak nampak. Tapi pada saat hidup mulai rapuh, hidup mulai berantakan, hidup dalam pencobaan, di situ muncul, apakah kita setia? Bercermin pada Kaleb. Kaleb bin Yefuna tidak takut dengan harus merebut Hebron. Dengan orang-orang yang enak, yang raksasa, tingginya 6 hasta, dia tidak takut. Karena apa? Dia tahu, dia sepenuh hati kepada Tuhan, dan Tuhan pasti akan menyertai dan memberkati dia. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dan yang ketiga adalah iman yang aktif. Bagaimana iman yang aktif? Kita lihat bagaimana Kaleb di umur 85 tahun. Bagaimana dia di ayat 12, kalau kita baca di ayat 12. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Musa sudah berjanji ke Kaleb bin Yefuna akan memberikan bagiannya. Dan itu iman yang aktif. Dia datang kepada Yosua untuk meminta bagiannya. Apa yang dilakukan Yosua? Yosua memberikan. Kata Yakobus 2 ayat 17. Iman tanpa perbuatan adalah hakikatnya mati. Begitu juga kita lihat Kaleb tidak hanya berimankan kepada Tuhan, tapi dia mempunyai iman yang aktif. Dia datang kepada Yosua, dia meminta bagiannya pada umur yang 85 tahun. Bahkan dia meyakinkan Yosua bahwa 40 tahun waktu itu sama dengan kekuatan saya pada saat ini, 85 tahun. Banyak kali kita melihat orang sudah tua, apakah masih mampu? Tapi Kaleb di masa tua, dia boleh menjadi orang yang masih berbuat yang terbaik, dan dia merebut Hebron
dan Hebron boleh dimenangkan dia, dan dia memiliki Hebron. Ada 3 orang enak yang kuat-kuat dia kalahkan. Kalau kita baca dalam Yosua 15. Kita boleh belajar dari Kaleb. Kaleb adalah contoh dalam kehidupan kita di masa tua. Umur boleh tua, tapi jiwa masih muda. Umur boleh tua, tapi masih berbuah dan berprestasi. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada saat ini kita masih mengalami COVID-19. Kita boleh bercermin pada Kaleb. Hal yang indah boleh kita lihat dari Kaleb, bagaimana dia mengalahkan orang enak untuk merebut Hebron. Begitu juga kita sekarang pada masa COVID-19. Kaleb bukan tidak takut, tapi Kaleb tahu bahwa Tuhan beserta dengan dia. Begitu juga kita yakin dan percaya COVID-19 ada, tapi kita tahu Tuhan akan menjaga, melindungi, dan memberkati kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kita rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Mari kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, pada malam ini kami masih dikuatkan dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh setia kepadamu. Firman-Mu menguatkan kami, untuk kami tidak perlu takut dan gentar menghadapi COVID-19. Biarlah kami juga dengan firman-Mu sudah menguatkan kami, bahwa orang yang selalu berserah dan setia, bahkan sepenuh hati kepadamu Tuhan, Engkau tidak tinggalkan. Dan kami yakin juga Tuhan, sebagaimana Kaleb Engkau berkati, kami yakin kami juga akan diberkati. Kalau Kaleb bin Yefuna dari Kenas Engkau tuntun, Engkau berkati, Engkau jaga, Engkau lindungi, bahkan orang enak di Hebron sana dikalahkan. Kami yakin COVID-19 kami boleh lewati, karena iman yang sama kami pertaruhkan kepadamu Tuhan, sehingga Tuhan sendiri akan menyatakan kasih dan kemurahan bagi kami jemaat GPIB Menara Kasih. Dan kami boleh selalu menikmati kasih sayang Tuhan, baik dari hari ini bahkan sampai Engkau datang. Terima kasih firman-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu selalu ada dalam hati kami, sehingga kami selalu rajin beribadah, rajin berdoa, dan rajin bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Begitu juga kami berdoa untuk pelayanan kami, baik Pak Pendeta maupun pelayan-pelayan yang ada di GPIB Menara Kasih.
Biar Engkau berkati mereka semua, sehingga mereka boleh melayani dengan baik, melayani dengan sungguh-sungguh, sehingga baik pendeta maupun semua majelis hidup akan takut akan Tuhan. Pelayanan yang sungguh-sungguh bercermin kepada Tuhan, sehingga mereka melakukan yang terbaik. Banyak jiwa yang dikuatkan melalui pelayanan-pelayanan, baik pendeta maupun majelis yang ada di Menara Kasih. Berkati dimanapun berketempatan ibadah, berkati juga ibadah-ibadah di gereja kami Menara Kasih ini Tuhan, sehingga kehadiran Menara Kasih di tempat ini membawa damai, membawa sukacita. Begitu juga kami berdoa, biar Tuhan mau tolong, Tuhan mau pimpin semua peneliti-peneliti, dokter-dokter, ahli-ahli, supaya boleh menemukan obat yang terbaik untuk membasmi COVID-19. Terima kasih Tuhan, terima kasih firman-Mu. Begitu juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati pemerintahan kami, baik dari presiden maupun sampai tingkat RT RW. Biarlah pemerintahan kami di Indonesia ini, pemerintah-pemerintah boleh melakukan sesuai kehendak Tuhan, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan baik, dan mereka juga melakukan sesuai dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih di gereja kami sedang ada pembangunan gedung serbaguna. Tuhan, biarlah kami semua jemaat mau ikut terlibat, ambil bagian dalam pembangunan gedung serbaguna, sehingga gedung serbaguna ini baik untuk melebarkan kerajaan-Mu juga di dunia ini, baik juga untuk kami yang ada di Menara Kasih, baik juga untuk tetangga-tetangga kami atau orang-orang ada di sekitar Menara Kasih. Terima kasih Tuhan. Begitu juga kami berdoa, biar kami selalu diberkati, baik kami sebagai pelayan multimedia maupun organis, begitu juga satpam, prokantor, dan semua yang sudah terlibat di dalam pelayanan ini. Begitu juga khusus untuk Penatua Paul Opir yang sudah menjadi liturgis. Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berikan yang terbaik, sehingga juga mereka boleh mensyukuri dan menikmati kasih sayang Tuhan. Terima kasih Tuhan, sempurnakanlah doa kami Bapa dalam Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu, pun waktuku pakailah memujimu selamanya.
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, terimalah syukur dan doa kami. Amin. Jemaat tetap berdiri. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahtera akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaan akan terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kidung Jemaat 446 bait pertama dan kedua, setialah. Setialah kepada Tuhanmu, hai kawan yang penat. Setialah, sokongannya tentu di jalan yang berat. Kan datang Raja yang berjaya, menolong orang yang percaya. Setialah, percaya penebus, percaya janjinya. Setialah, berjuanglah terus di fajar mereka. Diputuskannya rantai setan, kau bebas dari kesempitan. Setialah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Ibadah selesai. Terima kasih.